Sebenarnya tuyulnya basic banget sih, anjir, botak gitu kan. Pakai apa? Kolor, nggak pakai baju sih, telanjang gitu. Bukil. Gini aja udah. Anjing. Gue tetep ya, kalau kita ngomongin sedikit tentang badut, gue tetep heran. Dia diciptakan untuk menghibur, tapi bisa jadi serem. Tapi pada akhirnya jadi serem banget, coy. Bahkan sebelum ada It juga udah serem gitu. Iya sebetulnya loh. Iya. Justru nambah serem lagi kan. Masalahnya gini, karena sepantaran gua level dong. Iya, itu dia. Mantap, bro. Ya, akhirnya Yuda. Akhirnya Mang Dito. Akhirnya horor. landing. Ini baru mulai, jangan komedi dulu Nggak, dong. tapi sebenarnya kalau dibilang akhirnya nggak terlalu akhirnya banget sih. Kenapa gitu? Kan kita udah pernah podcast nih deh. Bukan akhirnya anak horor ada lagi. Oh, Setelah berapa lama ya? berapa lama absen sih? Hampir Udah ada yang sampai ngulang-ulang nonton Eh, episode kita. Tapi kayaknya duluan yang satu lagi nggak sih episode sebelumnya? Betul. Selamat menikmati aja pokoknya ya. Iya, Apapun kita kembali. Ya, kita kembali yang pasti tentunya dengan tim yang tidak banyak ini ya. Iya. Produksi agak keteteran. Tapi hari ini spesial, seperti biasa gue di Toangsa, di sini ada Yuda Putra dan Mas Lendi Putra. Yoi. Dua putra. Goyang dulu dong. Oh, lu juga in frame. seragaman, nah. Ini frame kita, anak horor semua full. Semua Tim, in frame, Mas. ya. Mas Lendi by request soalnya. By request. Banyak yang Akhirnya request. banyak yang bilang request. pengen, banyak yang bilang pengen in frame gitu. Pengen in frame Udah dong, sukses jadi host baru lo. Iya dong. Dan kali ini kita kehadiran tamu horor. Yang paling horor di game ya. Iya. Di game Indonesia yang paling horor, pionir horor di game Indonesia ya. Betul, mewakili studio yang pionir ya untuk game horor. Iya. Bukan saya, tapi mewakili aja. Saya tadi udah berusaha tuh. Iya, benar sih. Mewakili. Tapi ya Andre udah paling lama lah. Ini ada Andre Agam Halo. dari Digital Happiness dengan IP-nya yang fenomenal Dread Out ya. Dread lah pokoknya. Kalau ada Dread Dread lah. itu udah pasti udah punyanya. Sekarang kita tes dulu Mas Andre. Ya, dari awal sampai akhir installmentnya apa aja? Ada berapa dread ya? Ada berapa Ada dread? berapa Dread sih? Dread tuh ada 5 apa 6 ya? Kan? Iya, Oke, tapi coba. Abis ini dilihat sama Pak Imran lo dimarahin lo. jadi horor juga. Jadi sampai kantor. Om Imon itu kalau sama gua taruhan rilis itu lebih apal gua. Masa? Iya. Yaudah yuk, guys. Mei 2014 itu Dread 1. Oke. Mei 2014. Tapi Satu. sebelumnya 2013 itu demo dulu Eknolnya. Nol. Sebelumnya lagi Iya. 2009 itu jadi Escape. Jurek Escape benar. Nah, yang maju pakai ke depan. Revolver itu ya. 2016 tapi bulannya agak. Oh bukan Jurek SF duluan ya? Jurek Escape dulu. Kan? Jurek Escape. Jadi Jurek Escape, Dreaded Demo, Oh oke. Dreaded 1, terus 2016 Keepers of the Dark, berarti udah 2. Keepers of the Dark itu apa sih Andre sebetulnya? Jadi Keepers of the Dark itu sebenarnya bayar utang sama backers crowdfunding zaman dulu. Karena pakai ini ya. Iya, lu bayar $1.000 itu kita buatin hantu. Pakai desain lu. Gitu. Oke, nanti itu kita bahas. Requestan mereka. Nanti itu kita bahas. User generated content. Yo, keren. Udah sejak dulu. AI sebelum waktunya ya? Bener. Oke, lanjut Dre. Terus Habis itu- 2017 Dread Eye VR ya. Oh, Dread IVR dulu ya. Benar, itu nggak pengen diakui tapi ada itu jadi. Kenapa nggak pengen diakui itu? Ya, nggak pengen diakui. Kurang laku sebenarnya. Kurang. Ya tapi itu promonya juga di Game Prime ya, seingat gue. Iya, game Oh iya. benar. Tahun itu ya. Iya. Fast forward 2 tahun kemudian Dread 2. Jadi Tahun 6 tahun 19 ya? Iya, 6 tahun setelah Dread 1, Dread 2. Dread 2 Terus sekarang. sekarang. Iya, sekarang. Ini. Kotak. Lu jangan promo. Kita belum dibayar loh. Iya dong. Kotak kalau mau. Ya benar. Mulai nanti dari bawah. Hari ini gratis, besok bayar ya. Iya, Bayar betul. ya. Iya ini juga. Ini Ya, ini jangan. ini. Sana. Iya. Iya. Aduh. Gimana? Nah, hari ini Dread Hound. Dread Hound. Game multiplayer asymmetrical horror
Nah, ini mari kita pelajari pelan-pelan. Game multiplayer Asymmetrical horror. Oke, berarti like the most of asymmetrical lah ya. yang Betul. udah- Outcome-nya tidak akan sama kalau main lagi. Gitu. Ya. Lalu Terus jadi intinya tapi gini, yang lucu tuh sebenarnya bukan gameplaynya unik lah ya. Kita tuh pertama kali bikin game multiplayer di sini gitu. oke. Jadi akhirnya nyobain bikin multiplayer. Cuman bahkan setan-setannya juga agak ditwist lagi, nggak kayak Dread Out banget gitu. Tapi masih ada dreadnya gitu. Masih ada dread, Masih ada dreadnya juga. Terus settingnya juga lebih global lah gitu. Tapi ide awalnya tuh dari mana sih? Kenapa tiba-tiba lu pengen masuk ke asymmetrical gitu? Apalagi mengingat sekarang kan juga asymmetrical yang dari luar tuh udah cukup banyak kan. Multiplayer. Multiplayer lah gitu. Betul. Jadi tahun 2021 itu kan kita udah beres Dread Out 2 kan. Udah Dread Out 2 selesai development, lanjut project baru. Berunding tuh di kantor tuh rame-rame ngomong. Bikin apa ya guys gitu. Memang sebenarnya kita tuh kepo sama tag yang baru-baru lah gitu. Misalnya kayak ganti dari Unity ke Unreal gitu kan. Terus nyobain shader baru lah apa. Tapi katanya Unreal sekarang engine book. Nah, Unreal Walk Engine. itu bukan yang Walk engine. bukan yang itu, satu lagi. Iya, tapi Unreal juga dituduh. Oh, sama ya? Iya, Iya, lagi rame ini. lagi rame juga. Enggak kok, enggak. Tapi kalau gua nggak salah ya, di podcast yang sebelumnya udah pernah dijelasin juga tuh. Karena pengen nyobain itu dan emang lagi rame juga karena Covid ya, pasca Betul. Covid ya. Emang itu pas Covid kayak seems like the right choice aja gitu. Karena ya sayangnya, bukan sayang juga sih, emang cukup setahun 2 tahun lah baru selesai kan gitu. Jadi memang baru sekarang udah keburu rame juga, tapi ya orang lain juga banyak juga kan yang rilis. Bahkan di Indonesia kan ada 3 kan. Apa tuh? Ada Project Ansik, Berikan sih. Whisper Mountain Outbreak. Udah nggak bisa disik lagi dia. Masih ya Sick with your friends. Sama itu yang punya Storytel ya kalau nggak salah ya. Itu mah multiplayer juga ya? Multiplayer, cuma belum Multiplayer. rilis. Yang Yang terbaru. Vengeful Mother. Woy gombel. Kesukaannya Dito. Astagfirullah. Yang panjang-panjang gitu ya. Ngobel. Oh iya. Nyusahin editor aja lo. Maaf ya Baik Ultra. kerjaan ya. Kalau Ultra masih mau sponsor nggak apa-apa nih, ntar kita usir lah gitu. Iya. Ya banyak sih ya. Banyak. Jadi emang waktu itu lagi hot aja sih sebenarnya Iya. kan. Dan kita penasaran juga selama ini bikin single player, gimana sih kalau misalnya yang takut tuh rame-rame gitu. Oke, nanti itu akan kita bahas. Cuman justru yang mau jadi pertanyaan, there's something yang baru ternyata teman-teman di Dreadhound. Ini mari kita kupas tuntas di sini sedikit aja ya, sebelum kita maju ke cerita horornya nih. Karena abis ini baru kita bahas horor-hororan nih Yud. Sekarang kita bahas dulu muncul single player campaign. Ya nggak? Betul. Yang sudah gue pengen tanya justru udah terinstall atau itu extra cost lagi untuk lo beli lagi yang udah punya ya. Dari early kan sebetulnya udah pada punya. Apakah yang early itu udah bisa langsung mainin single playernya atau gimana? Ya dua pertanyaan. Yang pertama adalah kenapa tiba-tiba muncul single player campaign? Yang kedua, apakah itu udah langsung Ya apa tinggal update doang. tinggal update gitu, doang udah punya. atau So bayar mungkin lagi? pertanyaan dari gue juga adalah apakah itu udah ide dari awal yang memang Ya. dirilisnya belakangan atau itu Atau tiba-tiba memang datang di tengah jalan multiplayer, wah keren juga kalau bikin single player Ah, iya, gitu. Bagian dari lah. Mampus lo, 3 lo jawab. Itu mah tetap 2 kan, 1 sama 3 sama aja pertanyaannya. Iya benar juga sih, kurang lebih mirip ya. Ya, tapi kalau yang pertama itu sebenarnya memang tengah jalan. Oh ya? Jadi gini, masuk early access, kita menyadari bahwa at least dari perspektif gue ya, marketing bahwa gamer-gamer yang udah beli Dreadhound Universe itu gamer-gamer single player kan. Iya. betul. Mereka pasti tetap harus dilayani dong. Oh. Masih pengen main game kita dong Iya, gitu. iya. Jadi nih lo nggak suka multiplayer, udah pasti orang tuh kalau either suka nggak suka aja gitu kalau main game kan. Ya lo nggak mau kan main game Dashboard gitu. Berarti ke situ. Tadi duluan dia. Bener sih, itu kan lebih ke jijik ya. Disgust. Jadi kita mencoba untuk nge-cater Iya. yang sana Paham, juga paham. gitu. Nah, kalau ngomongin soal harga justru emang udah sengaja bakal naik juga. Oh.
Jadi ada kenaikan harga. memang kulturnya early access itu kan ketika rilis itu naik harga. Oh iya. Jadi kayak yang paling gue inget tuh Baldur's Gate naik 300.000 anjir gara-gara rilis. Iya. Ya kan? Bener. Kalau lu beli kemarin masih cuma 300.000 tuh beli Baldur's Gate 3. Kalau Dread Town dari berapa ke berapa nih Mas Andre? Dari $7 ke 20. Oke, berarti yang rupiahnya? Rupiahnya jadi 200.000. 200.000 dari Sekian. 165. Oh, dari sebelumnya cuma 8 Di bawah 80.000-an ya ya, di bawah 100 100 ya. di bawah Pak. 100. Ah. Di bawah 100 lah di pokoknya. bawah 100 tiba-tiba sekarang jadi 165. Ya nggak nyampe 200 lah ya masih. Nggak Ya? nyampe 200 lah. Oke, kita akan ngebahas sedikit dulu sekilas mengenai single player campaign. Single player campaign ini akan punya play hour berapa lama? Andre? Approximately 2 sampai 3 jam, nggak panjang memang. Nah, oke. Tapi memang kan complementary sebenarnya. Terus yang dicari bahkan udah mulai sekarang trennya malah jadi speedrunning anjir. Oh ya, udah mulai ada. Udah mulai ada yang speedrun Udah berarti. mulai ya. Bener. Nah, temennya Bapak Dito yang suka speedrun juga tolong dipanggil. Banyak. Banyak. Temennya Yuda juga banyak. Ah, Nanti kita akan bikin campaign seru-seruan itu boleh juga tuh. Boleh dong. Boleh. Seru-seruan speedrun untuk Oke. single player. Single player. Oke, sekarang kita akan masuk ke ya itu boleh ya teman-teman kalau tertarik sama Dread Town kayak apa. Dan yang pasti kita juga mau promo Iya. acara kita di 2 Acara kita di November 2 ya. November. Yang bakal ada Andre juga. Nah, jadi namanya udah bisa di-reveal belum nih? Boleh dong. Oh, iya. Jadi ini kita cerita sedikit lah ya. Iya. Karena Andre juga belum tahu. Dari tadi belum kita ceritain ada apa dia Tiba-tiba soalnya. Iya tiba-tiba. Jadi sebetulnya gue juga kaget dengan apa namanya Dread Town tiba-tiba rilis tuh kemarin. Agak shadow drop sih sebenarnya. Oh iya gue kok tiba-tiba rilis. Tiba-tiba di IGN ada gitu kan ya. Tiba-tiba ada izin ada dan sebagainya. Tapi ya still happy lah ya. Akhirnya game-nya rilis. Dan akhirnya ada Fully single, rilis. akhirnya ada single player campaign juga. Betul. Dan Yuda bakal review juga di Reselor ID. Betul. Anak tua juga bakal ada reviewnya juga di Anak tua review nanti ya podcast review. Ya. Dan jangan mentang-mentang ada gua jadi bagus reviewnya ya gitu. Enggak emang Enggak, dari awal enggak. kita udah Emang kita udah siap-siap Emang syamfah. Gue bukan menghormati Andre lebih ke Kang Fadi. Gua mah dagang doang ya gua mah. Sebagai konteks Kang Fadi itu adalah salah satu Director. orang director untuk game tersebut. Tapi enggak lah, kita akan pure lah kasih ini. Dan intinya kita kan tahun lalu kalau inget early access-nya kita juga umumin di Oktober Gidik. Betul. Itu pertama kali kan? Pertama kali. Dan yang datang pun juga bisa nyobain langsung. Bisa nyobain langsung saat itu. Di mana di situ keluar produk baru namanya adalah Asus Predator. Makasih Esar. Predator itu namanya ya. Esar terbaik. Ngambek loh sampai sekarang loh. Mangga. Sama gua masih WA. Hybrid. Asus Predator. Tapi emang semenjak itu nggak pernah pakai emot senyum lagi sih. Jadi Oktober Gidik tuh tahun lalu. Nah di tahun ini ternyata Oktober tuh hektik banget. Iya. Banyak banget ada IGDX, ada IGX, IGDX. Iya betul. Jadi banyak banget sehingga akhirnya kita memilih untuk nggak Di bulan Oktober. intinya tidak bergantung pada bulan lah. Tapi di akhir tahun. Makanya sekarang rubah namanya jadi Gamer Gidik. Gitu. Dan seakannya kapan nanti ada di 2 November. 2 November Gamer Gidik kita bakal live podcast pertama ya yang kita adakan gitu ya dari ya setidaknya Di Bandung juga ya sama. di Bandung juga. dan limited seat very Sangat limited limited. seat Sangat dan limited. acaranya bakal sangat eksklusif karena nanti kita bakal podcast sama Andre di sana uncensored ya. Uncensored. Nah, kita tanyain habis-habisan itu soal Dread Town Ya, juga di situ. semua handphone nggak boleh Nggak boleh ada yang rekam dan sebagainya karena Jadi nggak pada mau datang dong yang ada. loh emang nggak boleh karena kan for eyes only itu bro. Yang datang Experience, itu bro. Yang datang Experience, itu bro. benefitnya lu datang lu dapetin itu dan Nah, ada iya. special guest yang seru-seru juga. Betul juga. Karena kita akan ngadu Dread Out sama Project Agni. Audio-audionya nanti ada di sana juga loh. Ada. Ini Seru ada. ini. Storytel ada Pak Mali. Storytel ada untuk Pak Mali ya. Yang terbaru itu tadi Vengeful Mother juga Faithful bakal ada di Mother sana nanti ya. bakal dibahas juga di sana. Jadi ada 3 podcast di sana yang akan ngebahas tentang 3 game horror lokal dan di belakang itu ada apa aja yang belum pernah kita tayangin di podcast lah gitu intinya. Itu harusnya cukup menarik gitu ya. Tuh. Mudah-mudahan Ditungguin kita nanti. sehat semua sampai di 2 November ya Andre ya. Amin. Amin, Tungguin amin, juga amin. detail infonya nanti ya untuk Ya. tiket dan segala macamnya. Iya. Akan ada. info. Pokoknya maksimal cuman ini info aja ya karena yang kemarin kan kita 100 ya. Iya. Yang sekarang sama. Ya karena tempatnya. Sampai bikin orang nunggu gitu loh. Tapi gue setuju lo kemarin ada yang bilang gini gara-gara konsernya Silon Seven tuh. Lu tau Oh gak sih ya? yang rusuh tuh ya. Enggak sih kalau rusuh sih. Enggak maksudnya gara-gara venue-nya. Gara-gara venue-nya. Iya. Betul. Jadi
Bandung tuh selalu teriak-teriak kota kreatif, Tapi tidak tidak di provide Wadah venue venue. untuk bikin acara kreatif gitu. Gue slightly agree lah gue. Iya. Iyalah, lo bikin event di kafe terus gitu kan. Iya, Ya, jadi I mean, bingung gitu. I mean bahkan untuk gedung seperti Bandung Kreatif itu aja kan ya. Iya. Untuk ukuran event kita aja kita kesusahan mau bikin di situ. Iya, kita aja sampai bingung mau cari di mana. Kita gitu ya. kita consider di sana kan. Cuman Iya. akhirnya kayaknya buat ukuran yang tahun lalu aja kita udah nggak bisa nih di sini. Nggak bisa lagi. Karena kan kita nyari yang gratis ya. Enggak dong mas, bercanda. Ketahuan banget gak punya. Astagfirullah. Lebih ke kalau bisa iya gratis, kalau tidak ya kita Enggak lah, bayar. kita bayar. Cuman yang pasti gitu sih, gue ngerasain banget dan gue ada beberapa tempat yang gue nggak sebut namanya tapi bagus. Cuman harganya tuh buat kita ya kayak yang masih acaranya community based kayak gini tuh ya cukup kemahalan sih menurut gue. Cukup kemahalan. Kemudian juga ada satu tempat yang songong yang minta ampun. Udah itu nanti kita cerita sama Andre. Iya, bener. bener. Itu horor Itu juga. off the record Itu lah. horor Itu juga. off the record, itu off the seru record. banget, itu Tapi seru banget. ya hati-hati buat yang mau bikin event di Bandung ya ada satu tempat yang songong abis. Cluenya adalah Oh ini. Saya Mall. tahu. Cluenya apa? Cluenya adalah video yang rame di Anak Tua salah satunya itu. Wah iya lagi bener. yang mana? Ya yang saya diancam mau digolok itu. Ah, itu. Iya. Dia cuma digolok. Iya. Gitu. Anjir jadi slasher itu mah anjir. Iya makanya gitu. Nah udah kita sekarang masuk itu acara itu teman-teman kalau bisa hadir ya. Ya nanti untuk info tempatnya dan detail segala macamnya bisa ditunggu beberapa. Nanti tunggu di share lah. Betul. Di Instagram kita semua aja pasti. Oke Andre, lu sebagai gue sebenarnya kecewa sih sama lu. Baru berapa menit anjir tiba-tiba. Salah gua apa toh? Ini gue mau jelasin. Oh, oke. Kecewanya adalah untuk sebuah studio game Yud yang bikin game horror, Pionir. ya nggak? Lokasinya udah horor banget, men. Betul. Sebelah kuburan. Kantornya horor banget. Kita kesana aja harus ada pohon rindang yang panjang banget deh. Ini serius nih guys. Kalau lu pulang malam-malam dari sana, bohong kalau nggak ngerasa Pasti bergidik bro. Sebelah kuburan. Ya, ditambah Bandung kan juga penerangan jalannya kan kurang ya. Setuju. Jadi tambah Setuju. lagi. Dan kalau abis hujan, kabut agak turun dikit. Iya. Gitu. Karena masih area yang dingin. Ini bukan Bandung yang panas. Bukannya di atas, Ini Bandung di atas, area teman-teman. atas ini. Dan gue udah berekspektasi ini pasti orang-orang yang punya cerita angker-angker. Pas kita datang, guys anjir. Ayah, Kabeh nggak jelema ada. skeptik we gitu teh. Naon sih. Apalagi dia tadi kita tanya, Dre, lu punya cerita horor apa? Apa ya? Gak ada sih kayaknya. Padahal gue udah berharap ada cerita horor yang di mana gitu ya di studio. Ya biasanya kan tersebut gitu ya. kan. Biasanya gitu. Mereka tuh- Kebayangan kita tuh. Ya mereka tuh bisa menuangkan rasa takutnya mereka ke game gitu kan. Ekspektasi kita tuh seperti itu. Iyalah, karena kan apa namanya? Ya kayak Arden dah. Bikin apa sih? Nightmare Side. Nightmare Side. Ya kan ternyata ada kejadian di studionya. Terlepas itu benar apa enggak ya? Ya emang kita sih no gimmick emang ya. Ya memang. Kalau storytell kan ada Mira. Ada Mira nanti kita ajak ngobrol juga. Nah coba Andre, lu punya cerita yang bisa di-share nggak di anak horor? Karena tugas kita bertiga nanti akan mencoba melogikakan Kejadian tersebut. Ebel ya mau cerita. Mana ulah gitu mas, teammate. Kita Enggak. percaya dulu aja. Coba nih. Tadi Coba, kan coba. gue bilang ini ya, pada bukan nggak percaya ya, pada tidak merasa mengalami kan. Ya nggak perlu begitu. Sebenarnya mengalami anak-anak kantor itu, Mengalami. tapi tidak terganggu memang. Nah itu. Oh iya. Bisa-bisanya nggak terganggu. Lantainya si lantai 2 itu Aha. menuju keluar itu. Aha. Syukur mode. Mana ada yang main ayunan lah gitu kan? Betul. Iya ada ayunannya di situ. Nah, lu kan nanti di channelnya Digital Happiness kan ada vlog yang kita rame-rame kan. Iya iya. Iya. Itu tuh kan ada bagian-bagian yang mungkin kelihatan ada kordeng gitu kan. Ada apa namanya? Ya hordeng lah gitu. Anjing hordeng. Hordeng. Hordeng itu naon sih? Tirai, bahasa? tirai. Gorden. Gorden. Gordain. Gordain Gorden. ya. Gordain. Sebenarnya orang Sunda mah hordeng sih. Gorden. Sebenarnya si hordeng lagi. Ya nggak apa-apa hordeng lah. Hordeng itu gorden ya teman-teman Nah, ya. Si Gordain ini teh Heeh. sering goyang-goyang. Oke. Setiap jadi gini, emang kan gue tuh sering begadang ya. Kutukannya itu. Terus kalau gue lagi lihat belakang, itu dari kantor yang sebelum juga sama. Oke. Kita kan baru 2 tahun di situ kan. Kantor yang sebelumnya itu di lantai 2 itu setiap gue lagi develop game, kan gue ikutan yang engine kan. Itu pasti kayak ada yang, lo tau gak sih kayak ada orang yang di belakang, kayak di film-film horor gitu loh. Kayak ada yang lewat gitu maksudnya. Enggak, kayak ada yang nyumput belakang hordeng bro. Oh. Oke. Kurang mah kioge di sini. Tapi nggak diem goyang gitu loh. Gak bisa diem aja. Ya pelan-pelan sih gitu. Ya goyangnya juga nggak heboh anjing Ya, maksud gua. nggak langsung pargoy gitu kan enggak gitu Enggak, kan. gitu. Tapi kayak karena gorden teh gorden kain biasa,
Jadi kan kacir ya kalau lagi goyang. Iya dong. Iya. Kalau lagi ada yang nyumput di belakangnya gitu. Iya. Gua teh pas baru masuk situ teh dibilangin sama si Henny yang admin kita kan. Oh, iya. Awas dari lantai 2 ada setannya katanya. Ada hantunya. Ya kalian semua setan. Iya. Terus katanya di jendela ini. Bentar. Terus goyang-goyang. Nah, iya kata si Hati-hati ada setan. hantu lah bilangin dia. Iya, hantu. Awas dari ada hantu di lantai itu gitu. Terus gue bilang, ya setannya gue bilang ya. Anjir. Udah sahabatan gue bilang gitu kan. Iya. Emang takabur gue anaknya. Itu namanya sompral ya. Iya, sompral, goblok juga sama sih. Tipis-tipis. Kayaknya emang blow on sih gitu. Nah, terus. Merasakan masalahnya anjing di belakang gitu kan ngambil air putih. Wah. Gitu bro. Oke. Tapi Gitu. kelihatan siluet gitu-gitunya enggak? Gak ada siluet. Persis kayak tau gak sih hantu bu itu loh yang kayak. Oke. Oh, yang kayak Casper kayak. Iya, tapi belakang gorden anjir. Oke. Anjir. Masalahnya tuh bikin game hantu anjing. Kalau bikin game Fall Guys gak apa-apa. Enggak, tapi lu gak berpikir itu angin kan? Saya paling simpel angin ya. Nah, kalau tadi melogikakan memang dia depan jendela yang kebuka gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya lu nabrakin logika sama spiritual, ya masa angin jalan terus ke dalam gitu kan? Emangnya AC gitu kan bukan juga. Guys. Tapi kan mengingat daerah lu kan juga di daerah atas. Iya, masih bisa sih. Masih cukup dingin dan banyak angin Masih sebenarnya. bisa ya, benar. Bisa jadi sih. Tadinya gue kira si Gordon itu membentuk Kepala. Bentuk kepala iya. gitu. anggota tubuh lah gitu kan. Atau ya tadi ada siluet gitu tapi. Iya. Oke, itu satu. Tapi Terus memang kadang-kadang bingung juga kalau ditanya beginian. Udah kayak datang TV One gitu anjir. kenapa? Bapak kalau sama bikin gamenya ada merasakan hal-hal aneh selama bikin game? Bener. Tapi kalau sejujurnya emang nggak ada ya, Dre. Berarti tadi nggak jujur. Itu dong. teman itu real anjir. Itu real ya. Itu real. Cuman ya masih masuk logika lah ya. Gitu. Karena angin. Iya. Cuman ketika lu tadi sebelum kita lagi prep lu nanya trauma horor gua, sebenarnya gua harus gali sampai dalam banget tuh, sampai masa kecil gua. Apa yang tuh. lu ingat coba? Jadi gua tuh kan main game tuh dari TK sebenarnya kan. Anjay. Gua udah pegang komputer tuh dari kecil banget gitu. Emang cita-citanya main game gitu. Iya. Yang mau gambar handal. Nah, zaman dulu tuh 2001-an gitu kan lagi musik The Sims. Betul. Semua main The Sims lah. Nah, The Sims 1 pada main dong. Main semua. Main. Tua semua soalnya kan. Tua kita Iya, tua. Ini 2001 TK si Andre. 2001 tuh kita SD ya? SD. Enggak lah, gue SD kelas 1 kayaknya gue itu deh. Gue SD 4 atau 5. Ya udah mau akhir-akhir lah. Iya. 2001 berarti kita kan seangkatan ya. kalau Seangkatan. Karena seangkatan, Iya. sama-sama aja. Sama aja deh. Maksud gua di The Sims itu sebenarnya kan biasa aja simulasi kehidupan kan. Oh iya benar. Iya. Live Tapi sih. suatu malam gua tuh kalau main The Sims itu sama nyokap gua almarhum. Oke. Jadi kita selalu main bareng kayak bikin karakter, dekor rumah gitu kan. Menenggelamin orang gitu. Kenapa harus tenggelamin Kan Bisa emang nenggelamin gitu. orang aja. Iya. Setiap pemain The Sims itu psikopat anjir. Iya, karena pasti melakukan yang nggak bisa dilakukan di aslinya gitu. Bener Ah. gitu. Iya, iya. Menenggelamkan, ngebakar orang gitu. Nah, Bakar orang terus lu tutup, nggak akan lu kasih pintu kan? Lu iya, tembok sampai semua. kencing-kencing gitu. Emang pembunuh kalian semua Ngeri ini. banget sih ya. Iya kan? Lu lagi diem nih, tiba-tiba ada tembok depan muka lu kan aneh juga anjir gitu. Iya. Terus. Tapi suatu malam, bahkan setelah gua sekarang jadi game developer aja, ngerti seluk-beluk tentang engine game, Oke. masih belum terjelaskan. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kayak Black Mirror anjir. Nah gimana coba? Kayak Black Mirror. Penasaran nih gua. Jadi malam-malam ya jam 1-an gitu kan emang suka begadang kita kan. Kita bikin karakter. Emang lagi eksperimen mati semua tuh. Oh, kalau mati ternyata gamenya masih jalan. Oh iya. Iya, tapi fast forward gitu. Oke. Emang kita supposed to be cabut bikin korban baru gitu. Oke. Masukin lagi ke dalam kan. Ternyata tiba-tiba di in game time-nya pas besok terus malamnya tiba-tiba ada karakter muncul satu plek gitu. Karakter. Popping up aja gitu. Popping up. Iya, out of nowhere anjir. Bentuknya kayak apa? Bentuknya tuh jadi kalau di The Sims tuh ada namanya keluarga ghost kan. Keluarga yang pasti ada. Oke. Iya. CR lah ya. Iya. Jadi starter family-nya kan pasti Starter ada. family-nya, betul. Dia tuh kayak bentuknya tuh persis kayak gitu, rambutnya hitam. Pakai dress Baju merah, hitam. dress yang merah. Oke. Tapi enggak ada mukanya anjing. Ah. Rata gitu mukanya.
mukanya nggak Karata dewa ya. Episode pertama. kayak siluet hitam gitu aja mukanya gitu. Tapi dia pakai dress merah, rambut hitam gitu. Itu serem banget aja sumpah. Terus di gamenya juga hitam juga masalahnya gitu. Itu mungkin apa ya kayak mungkin dibilang glitch meren gitu ya, bugs di game atau gimana gitu. But it never happen again kan? It never happen again masalahnya. Sampai gua gede, gua tuh main The Sims tuh kayak 5-6 tahun anjir pada masanya gitu. Emang semua orang main The Sims panjang loh masanya. Iya kan gitu. Kayak game apa lagi yang bisa dimainin gitu kan. Pada saat itu The Sims emang sepanjang itu. Iya, sampai time sync banget. Masalahnya tuh itu cuma sekali. Yang menyaksikan bukan gua doang. Nyokap gua juga sampai meninggal juga dia masih ingat gitu loh kemarin. Anjir kaget gua nyokapnya sampai meninggal gara-gara Gue itu. takutnya dia meninggal gara-gara itu kan jadi kaget gitu kan. Ngeri juga. Iya. Jadi kalau misalnya gue sendirian mungkin gue ngayal aja lah. Iya. Bisa juga gue bokis gitu kan. Ya, atau mungkin ya atau halu aja gitu ya. Iya, kalau nggak ya mungkin gue emang lagi ngantuk kali gimana gitu. Kecapean pas Iya. main gitu. Emak gue juga ngeliat masalahnya bergidik duaan gitu. Bergidik bareng. Bergidik bareng jamaah gidiknya anjir. Iya. Itu sampai itu anak kita kelas 1 mah bro, digituin bro, aduh. Betul. Ya, Itu sih long lasting lah. Iya, Trauma. sih trauma. Iya. Dan itu tuh satu-satunya momen horor digital gua tuh di situ doang. Digital horror ya. Iya. Horror digital, hantu digital. Iya. Hantu digital. Mungkin ntar ChatGPT mungkin jadi hantu bisa juga ntar kali ya. Kita belum Tapi oke kita lah. belum pernah masuk ke ranah sana lagi sih. Iya. Cerita-cerita. Digital horror ini. Iya. Pernah sih yang waktu itu ngebahas game-game. Iya. Ya ini Oh iya, apa, yang ada. Tapi nggak ada. Gue baru denger yang The Sims ini gitu. Yang Sims ini baru Kita Sims semua. Ini ori coy, ini gua nggak bokis ke orang, ini mah bahkan kayaknya jarang banget buat cerita ke orang. Iya. Jadi ini kayak karena udah lupa juga sebetulnya kalau tadi nggak digali lah ya. dia, gua udah bodo amat lah gitu, Iya, udah gede gua gitu kan. Tapi di sepanjang hidup lu masih sih nggak pernah ada kejadian horor lain gitu Ndre? Di sekolah biasanya kan suka ada aja tuh di sekolah sama temen. Ada lagi sih waktu bocah. Jadi kalau gua tadi kan Red Dot ya ada timeline kan. Kalau timeline gua tuh pertama itu, kedua gua nemu tuyul di garasi. Hah? Nemu. Nah, gimana coba gimana ya? Ya sebelah kan timeline dulu. Oke. Nemu tuyul di garasi. Nggak ada lagi tuh gap jauh sampai gua di DH emang DH nih kadang-kadang Emang sarang nih. emang ada magnet gitu ya. Di DH gua itu tuh ada lagi sebelum yang gorden tadi di mana gua lagi ngetes kan gua dulu tester kan. Gua ngetes sundul bolong di dread out. Sampai sekarang gua benci banget itu setan bangsat itu anjir. Oh, yang di sekolah ya berarti ya? Iya yang harus tembak belakangnya itu. Iya, benar-benar. Gitu kan. Hah? Itu tiba-tiba ya kayak 3D. Wah, gitu anjir. Jump scare-nya nyata sekali. Dia kaget sama jam scare sendiri. itu Itu- sih bukan itu- horor, itu sih komedi. itu digital horror juga itu. Enggak juga ya. Tapi bro, anjing bro, itu lu gua langsung mikir gitu nyari duit gini banget. Iya. Itu lu masih muda banget tuh nih. Gua SMA kelas 3 itu. Iya. Sundel bolong ya. Jadi mau tuyul dulu atau mau sundul bolong? Yuk dulu. Karena sundul bolong itu lucu sebenarnya sih. Ya udah tuyul dulu kalau gitu. Tuyul aja lucu anjing udah denger tuyul aja udah lucu. Nemu lagi kan? Nemu lagi. Nemu. Jadi Tuyul atau jenglot kali? jadi enggak tuyul. Iya. Nanti gua deskripsikan. Oke. Nah, cuman bokap gua itu workaholic. Workaholic oke. Jadi pulang selalu malam-malam. Gitu. Dan yang punya tugas buat buka pintu pagar itu gua. Gitu. Oke. Karena gua yang stay up late lah gitu loh. Iya. Terus gua pasti bukain tiap malam buka pintu garasi gitu kan. Jadi ini rumah gua. Inilah. Segini ya. Oke, terus? Skala berapa kali berapa Ya, mungkin tipe cepek ada kali ya tipe cepek ya. Iya. Nah, rumah-rumah zaman dulu kan gitu kan selantai tapi lebar gitu Iya, kan. betul. Iya, benar. Nah, dan karena selantai tapi lebar, kan banyak space yang nggak kepake Itu. diisi sama pohon mangga masalahnya. Gua nggak tahu sih pohon mangga serem apa Ini enggak di ya, luar kan, bukan indoor di kan? tengah-tengah rumah gua. Hah? Kenapa di tengah rumah ada pohon? Outside, tapi tengah rumahnya outdoor maksudnya kan? Iya, outdoor. Jadi ada kalau rumah zaman dulu kan ada WC outdoor kan. Oh iya. Oh. Jadi rumah elu, garasi sebelahnya. Ya kakus, jatuhnya kakus. Ya, di antara garasi sama ruang rumah utama Ada. itu ada Ya. bukan dibilang taman juga bukan sih,
toren sama pohon mangga. Ya taman aja sih bisa masuknya. Cuma kecil aja gitu ya. Iya, Tapi di ubin masalahnya. Pohon itu doang yang ada tanahnya. Oh. Gua kira misah gitu bangunannya. Udah gitu belakangnya MCK. Iya oke. Kebayang. MCK yang lampunya rusak terus anjir. Kebayang. Gua udah kebayang. Nah kan. Itu stereotype banget tuh. Iya. Lampunya rusak terus. Iya, udah. Soalnya nggak pada matiin kan. Iya betul. Serem anjir. Dan itu belum zaman lampu LED, Bro. Betul. Masih lampu pijar, Bro. Pijar asli Iya. gitu. Iya. Terus? Nah, tadi kedip lo, anjir. Ya emang kedip anjing maksud gue. Nah, satu malam Ah. gue sebenarnya tidak ada firasat apa sebenarnya. Tapi bokap gue emang pulangnya rada malam. Oke. Jam 10-an mungkin, nggak tahu juga sih gue. Oke. Pokoknya udah gelap banget aja, udah pada tidur gitu kan. Oke. Gue masih nonton TV, nungguin konak. Astaga. Yang episode berapa? Konak itu jangan salah sangka, itu adalah dulu zaman dulu ada TV show gitu namanya Komedi Nakal. Iya. Gitu. Kan gue emang naughty kid gue. Iya, Komedi Nakal. Atau Indonak biasanya tuh. Apalagi itu Indonak itu niche banget itu anjir. Indonya ya Indonesia gitu. Indonesia Nakal. Enak. Ya kalau bisa Ya itulah terus. Bola liar nih, bola liar aja. Dia lempar, dia nyapunya juga nggak bersih. Ya terus. Nah, jadi gua ini rumah, pintu, ini garasi. Ya. Gua keluar, lihat pohon mangga, lihat WC lampunya mati. Gua buka pagar, Oke. ya. Oke. Sebelum gua buka pagar pintu garasi. Itu garasi. Sebelum buka pintu garasi, gua ke belakang. Di antara garasi dan WC ini ada jendela gede banget, Ada jendela gede banget yang menghadap kemana, keluar lah intinya. ngadap ke WC. Oh, ke WC. Oke. Nah, merinding anjir. Udah ngomongnya jangan gitu-gitu, Cuk. Ini berapa Celsius di AC-nya anjir? Iya, biasa aja. Nah, pas gue liat ke belakang, lampu WC-nya nyala. Wajar dong. Iya. Biasa Tadi aja. kan mati, biasanya rusak Bapak. mulu. Oh, iya, Kan iya. rusak mulu. Enggak, tadinya mati lampu WC-nya. Oh, dalam kondisi mati. oke. tiba-tiba nyala. Iya, gue liat ke belakang nyala, Bro. Ya, udah gitu. Ada sebenarnya tuyulnya basic banget sih anjir, botak gitu kan. Pakai apa? Kolor. Nggak pakai baju sih, telanjang gitu. Hah? Bugil. Gini aja udah. Anjing, bangsat. Diem aja gitu. Pucet anjing, pucet banget, Bro, anjir. Dan anak kecil. Kecil seumuran gua lah. Gedenya Zaman dulu, bukan iya. sekarang. Ya segede lu Sepantaran- berarti kan, sepantaran. lu berarti. Iya, sepantaran gua. Wah, Kayak lumayan gede. anak SD lah gitu. Iya, terus gitu lumayan gede lah. Main gede lah. Iya, gini aja diam gitu. Karena masalahnya gini. Karena sepantaran gua level dong. Iya, itu dia. Natap, Bro, anjir, masalahnya lihat ke gua. Aduh, lu mau buka pintu garasi, kan? Lu lihat ke belakang dulu dong. Entah kenapa lihat ke belakang. Kadang kalau kita lagi Iya, rasa refleks aja insecure, nggak sih, biasa. Mungkin Iya. ya, mungkin ya. Lihat ke belakang, ngebalik. Tadinya nggak ngelirik, pas ngelirik, wah anjir. Aduh, Bro. Terus lu teriak atau apa? Gua nggak teriak, tapi gua bukan tipe yang Panik gitu enggak? baru sekarang. Gua udah gede baru panikan. Oh, iya. Waktu kecil enggak, gua diem kayak menahan perasaan gitu loh. Masa? Iya, jadi gua Apa nge-freeze gitu? nge-freeze bentar terus Ya ya udah buka pintu shock gitu. by terror aja nggak sih? Soalnya setelah dia bukan melotot sih, natap ke gua, Aha. eye level gitu, terus gua ngedip ya udah nggak ada gitu. Mungkin bisa jadi gua halu atau gimana ya, tapi Ya kan banyak hal lah ya. banyak hal lah banyak gitu. hal. Gua buka pintu, gua masuk, bokap gua masukin mobil, terus besoknya mimpi bokapnya meninggal aja, bokap gua meninggal. Belum mimpi bokap belum meninggal. Iya. Lu tuh belum cerita masalah tuyul itu ke keluarga lu sama sekali. Sampai sekarang nggak ada yang tahu anjir. Aneh juga lu. Yang ngapain juga nggak penting-penting amat sebenarnya kan gitu. Mungkin lebih ke kalau sampai kejadian lagi dia bakal cerita mungkin. Iya. Iya bener kali ya, mungkin kayak first time ngasih hal. Karena kan tadi kan lu juga bilang gue takut siapa tahu halu atau mungkin Iya. ngantuk gitu kan. Kalau kayak tadi The Sims kan mah gue lihat kan gitu. Nah, Oke. kalau cuma sendiri ya ngapain permasalahan? Iya, Iya, gue iya. masih logikaan lah gitu loh. Tapi lu setelah kejadian itu ada kejadian lainnya. Biasanya kan kalau nongol sekali ini ada kelanjutannya nih biasanya gitu. Apapun itu ya nggak harus wujud gitu. Nah itu Len, gue tuh nggak ngerasa selain gue bergidik aja kalau liat WC itu. karena keinget pengalaman itu. Karena tuh lagi musim-musimnya cerita horor WC anjir. Kuntilanak di WC lah,
suster ngesot di WC lah. Tapi nah tuyul maksud orang. Yang mungkin emang out of the box kali itu biasanya. Ya tandanya keluarga dia kaya gitu kan maksudnya kan. Tuyul kan nyolong duit. Iya jangan-jangan nih. Bener juga. Jangan-jangan kayak gara-gara itu lagi. Oh iya. Ada sesuatu yang nggak mungkin ada sesuatu di rumah lu waktu itu yang lu anggap berharga nggak mungkin. Oh enggak, mungkin dia tuyulnya tipe-tipe yang suka ke rumah PNS mungkin. Bokap lu PNS? PNS bukan Oh, gue. tuyul PNS. Tuyul PNS iya. Emang ada tuyul PNS? Ada. Lu kemana aja? Ada ceritanya? Banget. Nantilah kita bahas lah tuyul Oke, PNS. oke, Seru boleh. banget. Episode selanjutnya. Itu di anak-anak horor episode Ramadan ya. Mau lihat nggak nih? Kenapa tiba-tiba punya? Ternyata lu yang ngirim anjing. Oke. Nah, terus Tapi udah gitu aja sih. Iya. Mungkin Tapi kalau kita ngeliat dari situ ya Andre, apapun itu, mau dia tuyul, mau dia anak kecil lain yang bukan tuyul pun, saat Itu kita juga ngeliat orang lain kenapa ada di situ? ada di gitu situ, pasti kaget juga sih. iya. Whatsoever gitu loh bentuknya apa sih? Itu bukan tempat orang lain ada di sana. Ya gitulah simpelnya kan. Dan gue sampai sekarang tuh kayak heran-heran aja gitu. Kenapa orang punya rumah depan di tengah-tengah rumah punya pohon anjing, kayak buat apa gitu loh. Iya kayak gue cerita tetangga gue pernah cerita di anak horor ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Bahwa di rumah itu tuh ada kejadian terus, tiba-tiba rumah itu kosong, dikontrakin. Gue ke situ Andre, ke rumah itu. Cuman beda 2 rumah dari rumah gue yang sekarang gue tempatin. Masuk ke dalamnya rumahnya kelihatan kecil. Pas ke dalam kok gede. Pas di tengah rumah itu ada pohon Ada gede pohon banget. gede banget dan itu Di sebelahnya ada sumur. Waduh, sadako. ya for ritual something. Ya kayak kesannya jadi kayak gitu kan. Ya, Kayak ya. bingungin aja ini kenapa harus ada tiba-tiba di tengah ada pohon nih. Dan Tapi dia- ada kejadian kata itu. Ada lah itu pernah di anak horor sih. Nah, berarti ceritain. Kejadian kalau enggak ya itu. Nah, penasaran nonton yang kemarin. biasanya Nonton yang kemarin. Biasanya pohon yang memang katanya kan gak boleh ditebang. Ada lah. Harus selalu ada di situ. Ya, ya. Itu juga Sumurnya pun begitu kan. semuanya pun biasanya katanya. begitu. Gue nggak ada pengalaman ya, cuman di SMK gue tuh dulu juga begitu. Gedung baru ya kan baru pindah gedung. Terus di tengah-tengah tuh ada pohon yang emang kagok banget. Aneh gitu. Iya, semua orang tuh pada nanya kenapa yang ditebang aja sih. Nah, semua Posisinya nggak boleh bertahanin. iya. Ya. Nah, apa yang bilang nggak boleh. Ada yang nunggu. Ya gitu-gitulah. Ya, style klasik sih, Bang. Klasik. Oke, kita maju ke yang terakhir adalah kisah sundel bolong. Yang tadi kita anggap tolol. Mari kita coba dengarkan. Oke. Siapa tahu memang tolol banget. Tolol Gitu juga. Cocokan sama podcast Horkom soalnya. Jadi Horor. tidak ada kegiatan astral sepertinya. Tapi memang kantor DA tuh dari zaman dulu sampai sekarang atmosfernya tuh gitu terus. Emang il. Selalu Gua harus kayak akuin gitu. loh. Iya, tapi gue rasa emang Keeng. pengaruh nggak sih? Karena kan mereka bikin game horror gitu kan. Mungkin ya. Ya, kita kan Yang Enggak, gue bisa lawan sih itu. Apa? Storytel? emang Storytel kantornya kayak gimana sih? Storytel homey. homie. Oh. Ya kayak kantor pada umumnya mana jadi. Iya. Meskipun ada kesamaan ya. Tadi kalau gue liat, Sama-sama di, Oh, iya, di ujung. ujung. Sama-sama di ujung. misalnya gue liat si Mira lagi di webcam gitu, ini kayak penulis Stephen King gitu. Anjay. yang Enggak sih. stres dulu gitu nulis. Mungkin ruangan belakangnya OTW dapur ya rada keeng. Ah. Tapi ya wajar karena itu mah bagian belakang gitu kan. Tapi Bandung Bagian belah kantornya nggak sih? Bandung belah mana masih di bawah, di atas. Di Gerlong. iyalah. Oh, ya dia masih Marnat dah. Hmm. Marnat situ atas sih. ya lumayan Ya, adem juga tuh. sebenarnya Adem. Ketika kita masuk ke gangnya juga ngingetin kayak DH gitu kan. Mirip-mirip agak nanjak. Ya kan? Agak nanjak di ujung. Makanya gua first impression kita sama ya. Anjir kenapa harus sama kayak DH sih gitu. Stereotip game dev Bandung Game dev horror tuh Bandung udah kayak horror. gitu. Jadi minimal Storytel kan Arya kan murah senyum, jadi terhibur lah kalau. Arya murah senyum. Kadang-kadang gue bingung kenapa dia senyum-senyum. Taunya ternyata itu yang senyum beda. Enggak ada senyum tapi ke belakang lu gitu. Jadi film smile yang ada tuh. Tapi memang gue harus akuin ya teman-teman yang mungkin nanti kalau di editan ini bisa dimasukin, kita juga pernah ada vlognya ke DH, mungkin bisa dikasih unjuk sedikit. Oh iya. Ya. Entah kenapa emang keeng teh naon nih bahasa Indonesianya apa? Merinding. Enggak dong. Enggak keeng tuh Itu keeng merinding mana? Keeng bukannya Ini gelap gitu ya? Bukan. suram. Suram, iya, lebih itu ke suram keeng tuh. Asa keeng gitu. Tapi udah keeng yang merinding nggak sebenarnya. Jadi keeng tuh Beda. sebenarnya kondisi gelap, Coba ya. tapi jadi enggak gelap-gelap banget. Remang-remang mana emang ada. Enggak remang-remang tuh kan Bukan konotasinya beda nih. Iya. Maksud gua. Nggak, bukan ke arah situ juga, tapi remang-remang juga bisa mendeskripsikan tempat yang
nggak nyaman secara spiritual. Sebenarnya tadi- Tapi ada kalau begitu kita tanya Mbah Google ya. ya, ada remang-remang yang sinister, ada remang-remang yang tidak sinister. Oh iya betul. Yang sinister tuh keeng ya. Iya. Kalau yang Jadi tidak gini. sinister itu yang warnanya biru lampu. Iya benar. Kalau itu hijau. Biru hijau RGB. Kata keeng sendiri dalam bahasa Sunda diartikan sebagai rasa takut, khawatir dan ngeri. Anxiety lah. Oh, Ya, insecure. Insecure ya. Insecure, ya. Makanya maknanya keeng bisa berupa tempat menakutkan atau rasa takut yang timbul ya dari sebuah tempat. Rasa keeng ya bener sih gitu sih. Rasa keeng. Ya, emang gua harus akuin DH keeng loh. Lu bayangin aja sendirian di situ sih agak PR. males bro anjir. PR. PR anjir. Enggak, DH tuh tinggal nambahin pohon mangga aja. Yang gede gitu kan. Ingat Udah, ya waktu itu? lengkap tuh. Kita pas mau podcast Iya. mati lampu. Ingat bro. Anjir itu. Itu sih gue sesungguh-sungguhnya yang sama Bu Riris ya. Iya, 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 Riris. iya. Itu sungguh-sungguhnya gue takut banget anjir. Cuma kan gue tahan aja ya. Maksud gue anjir gue udah takut banget. Mana si Widi udah. Si Widi gini-gini. Gue juga maksud gue. Lu juga gak bisa juga ngapain gue. Gue juga takut anjir. Itu masalahnya tuh gue di WC. Wah. Lampunya mati. Dan kalau gue nggak salah kan mati nih. Ntar lu ngeden atau ngapain lu? Enggak, gue kencing doang. Oh, kencing Iya. doang. Mati. Nyala lu. Mati lagi kalau nggak salah. Iya bener 2 kali. Iya, 2 kali dua kan. kali. Betul. Ya emang keren sih menurut gue. Cuman ya. Nah, dulu tuh jadi namanya jalan biologi dulu tuh. Sampai sekarang masih ada kok pelang DH-nya tuh di rumah itu, nggak dicabut sama yang punya, nggak dicabut. Masalahnya kasus garasi itu tuh kayak terjadi kembali anjir. Oh, berulang ya. Bukan setannya sih, tapi kayak Ya kayak orang PTSD aja gitu ya. Deja Jadi vu, kayak- deja vu. setiap gua ngelihat ruangan yang bener-bener nggak ada lampunya tuh, wah anjing langsung. Deja vu langsung. Iya kayak wah, apaan nih gitu Iya, tiba-tiba gitu. Nah jadi DH itu zaman dulu kantornya itu rumah zaman dulu juga masalahnya. Rumah-rumah zaman Orba gitu loh. Iya. Jadi rumah gede, satu lantai, halaman belakangnya tuh rumput-rumput dan teras belakang gitu. Oke. Kayak kantor Gorejam kemarin gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu kan. Tapi di pojoknya ada pohon alpukat. Oke. Sama juga kasusnya Pohon kayak lagi pohon ujung-ujungnya ya. mangga. Ini lama-lama kita beringin aja pakai Itu kantor. malah makin mengundang. Iya kan, Terus, tanggung terus, gitu loh. Nah, mungkin rasa seremnya tuh yang mendukung gue kaget gitu loh. Nah. Jadi pada malam itu tuh gue Malam lagi Indra. malam Oke. jam 2 sendirian udah pada pulang. Jadi memang gue waktu zaman itu memang gue sengaja ngetes ngambil tas kerjaan yang pengen gue cepetin beresin lah gitu. Tugasnya adalah nyampe ke chapter 2 tapi ada spesifik set of movement gitu lah yang harus gue lakukan, yang dimana harus melawan sumber bolong dulu dong. Oke. Gitu untuk memastikan bahwa gamenya lancar dan bisa dimainkan sama player gitu. Ya. Gue tuh udah kayak ada kali 24-30 kali gue udah ketemu dia terus gitu Ya loh. udah harusnya udah Iya, nggak kaget harusnya lagi, Cok. Iya dong gitu Logikanya kan. ya, teman-teman Iya ya. logikanya gitu. Udah dong. lewat kagetnya harus. Udah lewat. Iya, mungkin karena belakangnya emang gelap banget, tuh nggak ada orang gitu, sepi banget. Terus yang terang tuh cuman ruangan gua doang, Oke. kayak gini lah ya. Iya. Gitu. Terus gua juga nggak liat ke belakang juga, nggak lihat ke bagian situ, yang nggak berani. Iya. Seram, keeng, tak keeng. Terus dan gua tuh cukup jago lah main Red Out lah, orang game Iya, tester. game tester kan gitu. Itu 2015-an lah itu lah. Nah itu terus satu waktu ini setannya tiba-tiba teleport gitu. Jadi gini, ketika lu main game cukup sering dan berulang-ulang, lu paham dong skripnya, Dan seharusnya tidak dia tidak teleport seperti itu. mekaniknya, iya lu udah paham kayak movesetnya kayak gimana gitu kan. Lagi gua developernya juga gitu kan. Dia tiba-tiba tele si Sundal itu, emang Sundal. Iya. Dia telenya gimana maksudnya? Jadi Ngebling. moveset si Sundal bolongin itu dia kalau di foto emang teleport. Di Di Oh, foto iya, teleport, benar. pindah. Dan emang triknya si Om Fadi emang jago si Om Fadi kadang-kadang ya. Ke sebelah, enggak ke belakang gitu. Baru kita harus foto, dia teleport, kita nyari lagi mana gitu kan.
gue kagak foto dia. Teleport tapi. Oh, padahal nggak lu trigger. Iya, jadi memang jam scare-nya tidak gue expect nih gitu loh. Oh, paham gue sekarang. Oke, Paham gue sekarang. Nah, udah nggak tolol kadang kan. Nggak terlalu. Iya sih kalau gue Tapi- jadi dia pun kaget gue. Tapi akhirnya lu menemukan sebabnya nggak kenapa? Karena itu kedengaran kayak glitch atau bug sih kan jadinya kan. Memang. Tapi ya at this point ya udahlah gitu. Jadi feature aja lah itu kalau misalnya kejadian lagi. Jadi kalau sekarang orang main Dreadout in this year, Ya, mungkin ada chance itu bakal kejadian. 1 in 100 chance mungkin pasti kejadian lah itu. Boleh juga tuh ya. Boleh juga. Tapi biasanya Easter egg terbaru dari Dreadout ya, just unlock ya, langsung dari Andre nih. Tapi biasanya orang nggak akan nyadar. Oke. Karena yang ngerti pasti yang udah paham. Yang udah gitu dev, kan. Kalau dia baru main Ya soal sekali, tadi kan soal kalau misalkan di foto dia teleport gitu kan. ya ada emang udah mekaniknya begitu kan. Oke, Itu tuh belum selesai. Oh iya, terus. Nah, ini bagian tololnya. Ah, jadi tolol nih. Tolol ya emang. Dulu tuh bola musim kursi gaming, bola musim. Pakainya? Kursi kantor. Oh, iya. Kayak sekarang. Iya, toh pasti. Ya sekarang juga masih kursi kantor sih. Cuman masalahnya monitornya 30 inci anjing yang punya gua. Oh. Karena kan Gede. harusnya buat ngetes gambar. Tapi karena adanya itu ya udah gua pakai aja buat main gitu. Nyesel juga sih gua. Gede banget anjing masalahnya sih. Iya. Kebayang. In your face, Bro. Iya. Apalagi tadi gua bilang 3D ke depan gitu kan. Iya. Ilusinya gitu. Ah. Ya jatuh saya ke belakang. Tersungkur Udah dia. tersungkur rag-rag. Eta mah gebis, bro. Bisa tahu bener. Eta mah gebis. Lain rak-rak itu mah. Untungnya gak usah saya. Untungnya nggak ada siapa-siapa. Aduh Enggak, gue tuh lebih untungnya di belakang nggak ada yang bikin dia kejedot atau gimana. Iya, itu bakal. Bahaya Iya sih. juga anjir. Untungnya gua nggak celaka yang aneh-aneh sih emang sih. Iya. Oke. Andre, tolol juga lu ngomongin. Tapi kalau di rating pengalaman horor gua selama yang udah lu bisa rating nggak? Gue penasaran juga sih. Apakah cukup horor gitu? Atau banyak tololnya doang? Ya yang paling top horror sih kayaknya kita semua bisa setuju yang Tuyul sih. Yang tuyul Setuju. sih. Iya. Oh, kalau gue pribadi, Nah. gue lebih The Sims kalau gue. The Sims. Karena mungkin Unexpected ya. twist beda twist kali. Beda ya. twist. Beda ya. Maksudnya kayak Black Mirror jadinya. betul. Jadi kayak kalau misalnya ya tadi gue bilang kan, kalau lu ngelihat sesuatu yang tidak pada tempatnya ya pasti serem lah gitu. Ya out of place gitu. Out of place, something oke, out of place itu selalu menyeramkan gitu ya. Cuman yang The Sims ini tuh sesuatu yang harmful banget gitu. Ya nggak? Yang kayaknya ramah gitu kan. The Sims tuh nggak Yeah. mungkin kejadian-kejadian yang bikin kita tuh jadi punya trauma dengan gini gitu. Oke. Itu gue kalau jadi Andre lebih trauma yang mana? Ya kayaknya gue lebih trauma yang Taman Sims ya. The Sims. Jadi kayak kebayang gak kalau ngelihat animasi yang mirip aja gue langsung kayak ada aduh takut kejadian atau apa ya kayak gitu. Tuh Kalau lumayan sih. kalau gue gitu kalau gue rasa yang The Sims memang mungkin serem ya kalau misalkan dilihat sebagai bocah gitu kan. Iya, iya. Cuman ya gue rasa lagi-lagi kembali ke produk digital gitu kan ya. Tadi sama seperti ceritanya Andre, chance-nya adalah 1 in a million mungkin ya itu terjadi gitu ya. Pada sih, ujung-ujungnya kagak mungkin sih. aja itu cuma Hah? bug gitu. Nih kita browsing mukanya. Hah, emang ada? Ada contohnya. Muka apa? Jadi Oh, kan yang- tadi gue bilang kan based on starter karakternya si The Sims. Iya, itu kan. iya, iya. Lu login dulu apa? Wifi. Lu nggak pakai wifi kantor dari tadi? Agak. Bentar ya guys ya. Nggak apa-apa. Ya kalau misalnya tadi si udah bilang Ini. chance-nya 1 in a million juga tuyul pun sama sebenarnya. Itu pun juga sama sih. Lu ngapain gitu ya? Cuma kan itu jatuhnya jadi lebih real dalam artian kita udah sering dengar cerita tuyul, horornya juga kita udah dapat dari kata orang-orang begini dan sekarang kita ngadepin langsung. Gitu. Benar, meskipun kalau ngomongin soal tuyul, gue mesin itu juga pernah lihat sebenarnya. Ada cerita juga gitu. Di mana itu? Udah pernah kita ceritain kok di anak. Udah kan? Udah pernah. Oh iya. Nah, Yang anak kecil di atas sofa itu. Iya. Iya itu Nah, sama kayak itu. gitu. Cuman bedanya kalau si Andre situasinya malam, dia sendiri lagi mau buka garasi. Dan eye level. Nah ini ya nanti kalau buat B-roll nih namanya tuh Bella God. Anjir, serem. Gue udah yakin serem, Cok. Tapi ini dia tuh tiap seri The Sims tuh ada sampai The Sims 4 tuh masih ada dia. The Sims 1 gitu ya. The Sims aja. Dosa. Dionisin. Nah, no. Ngeri banget, Bro. Menurut gue mah, Bro. Oh. Ya badannya tuh yang gue bilang dress merah Iya. gitu. Iya tapi Tapi tuh tapi ada rambutnya masih hitam tapi
mukanya tuh kayak nggak ada gitu. Terus jadi gini, kalau karakter The Sims tuh kan portrait kayak foto KTP gitu kan. Iya. Foto KTP ada backgroundnya tuh warna biru atau warna apa. Ini merah anjing masalahnya. Tapi merah yang dongker gitu. Iya. Jadi bajunya merah terang. Iya. Backgroundnya merah dongker, rambutnya hitam, mukanya gelap gitu. Iya. Kebayang sih, enggak sih gue. Dan di gamenya tuh ada dia jalan diem. Jalan-jalan gitu kan. Enggak sih gue itu. Itu sih gue lebih mungkin ya gitu. Dan terus tuh gradual gitu yang awalnya gue sama nyokap gue ngobrol gitu kan. Kok bisa ya? Ini apa ya gitu. Besoknya malah gidik. Iya benar. Mau main lagi nggak jadi ya, serem gitu. Iya. Tapi pas akhirnya memberanikan diri buat mainin game itu lagi udah nggak ada. Nggak ada. Hilang karakternya ya. Itu tadi namanya besok bergidik. Berarti itu 3 November berarti itu ya. Besok bergidik. Iya, sampai Makasih ketemu ya lagi ide di acaranya ya, Besok Dre. bergidik. Oh, Iya. Oke, itu dia ya. Kalau di rate, kalau gue yang itu yang paling serem menurut gue. Yang paling serem, yang paling bodoh ya pasti yang jatuh lah ya. Maksud gue itu kayak dia cari sendiri juga gitu. Iya, gitu. Bodohan nih. Ngapain? Gue tetap yang tuyul tapi sih, karena it's more likely to happen. Iya. Kayak ini juga nggak sih, kayak lu kalau memposisikan diri sebagai bocah relate lah gitu sama gitu Iya. ya kan lebih relate. Jadi kalau Dito sih mungkin dia gamer berat juga lah untuk zaman umur segitu kan. Misalnya gue umur segitu mainnya kalau nggak Virtua Cop House of the Dead udah kebiasa gitu, badan buntung gitu. Ya betul, makanya tetap ada unsur out of place-nya itu. Iya kan. kayak si It aja kan juga badut sebenarnya anjir tapi Iya, serem. badut, iya maksudnya. Kok serem gitu. Gue tetap ya kalau kita ngomongin sedikit tentang badut, gue tetap heran. Dia diciptakan untuk menghibur, Tapi bisa jadi serem. tapi pada akhirnya jadi serem banget coy. Bahkan sebelum ada It juga udah serem gitu. Iya sebetulnya loh. Iya. Justru nambah serem lagi kan. Sekarang setelah gini It. deh, ini paling aneh nih ya teman-teman. Kalian misalnya jam segini dah. Ini kita let's say jam berapa malam? 10, 11? Setengah 11 malam gitu ya. Lapar nih. Lagi di rumah kalian. Udah sepi jalanan segala macam, kalian keluar ada yang tek gitu. Pas kalian keluar buka pagar, Mang. Pas ngebalik Bangetnya badut. Kak. Enggak badut. Oh badut. Iya serem. Gua malah langsung masuk lagi anjir. Gak mau tahu dia ngapain, gak mau tahu dia lagi apa dan kenapa. Masuk Cabut aja. kunci pintu, Iyalah. cokot kayu gitu. Iya. Terus Takutnya dia masuk gitu. ketok gitu. Terus dia ngomong saya nggak jadi beli. Anjir. Jang cenah. Iya. Saya Intel. Kamu sering gibahin soalnya. Oh kita oke di tangan udah. Tapi bener gak sih maksudnya? Itu kan kalau sampai keluar kan. Kalau sampai keluar. Kayak yang pernah kita ceritain juga di anak horor sebelumnya tuh. Yang mana tuh? Dulu nih waktu gua kecil. Ya mungkin seumuran Andre dulu kali ya. Iya. Pas ngalamin itu. Hah? Sama nih kalau lagi liburan ngumpul main game Oh terus iya, sampai yang- malam yang juga PS. kan main PS. Jam 12 malam ada suara ini gerobak apa? Walls. Es krim walls. Waduh. Iya. Tolong beli. Itu baru ada bunyinya doang udah langsung lempar setik aja. Iya terus dari situ semenjak dari situ gue melabelkan pedagang es krim Walls tengah malam itu adalah nemesis ya. Oh, berarti ada Ini orang dari dulu emang udah aneh. Siapa yang dagang? Terus dia bilang nemesis kayaknya. Gue sebagai adiknya, dia lain itu abang gue ya. Gue sebagai adiknya, oh nemesis. Enggak, kebetulan kita lagi main R3 soalnya. Kalau lagi ada Iya, tiga. pas. Jadi kasih nama nemesis sama dia. Wah, nemesis mana nih gak dagang lagi. Bang anjing cok. Maksud gue. Jadi Tapi lawak-lawak juga. harusnya lu mengalami 2 kali kejadian pada malam itu. Apa nih? Karena biasanya setelah ada es krim walls itu ada yang ngetok-ngetokin yang listrik. Teng gitu ya. Itu kan serem banget bro kalau lagi bocah Satpam bro. maksudnya itu mah kan bisa hansip. Satpam. Tapi Satpam kan sih. Tang kayak Tapi doomsday alarm gitu aja. Balik lagi ya kayak apa ya, kayak ya out of place ya. Out of place itu tadi gitu. Tengah malam bunyi. Dan itu gak sekali kan? Gak sekali. Nggak sekali, Justru karena Pak. gak sekali. Mungkin dia lagi awalnya gladi salah resik denger kan kali. kita ngira Lagi cek sound gitu dia. orang Itu lain. wayak Cek gitu. cek sound Oke, juga tuh anjing. ngapain udah lewat sih. Lu diem di markas, lu cek sound ngapain lu jalan-jalan anjir. Cek sontai jalan. Ya kan gladi bersih itu gladi bersih. Malam anjir. Maksud
orang mau sebuting pareuman. Malah yang bener di oge. Es krim penting-penting. Saha yang bisa. Waktu nggak langsung jadi serobak aja. Iya benar. Malah ya. Nggak tahu kayak jangan Vianeta aja. Malah ya. Pak ya PS Pelaki. Wah anjing. Wah ya kieu. Batur mah geus anjing sikat huntu sare anjing. Nah, dondar es krim moal aya. Ya beberapa kali kan. Ya itulah ya. Kalau kita ngomongin tolong bisa jadi serem nggak ya? Jangan komedi. Jangan komedi dong. Gak bisa. Ini anak horor harusnya serem dong. Aduh, gimana caranya biar ini kembali ke serem lagi ya? Iya. Malah jadi negatif. Ini juga recall-nya kesana. Tapi benar sih. Iya benar. Mungkin pada saat itu karena kita masih kecil nggak berani ngecek. Iya, gua malah ini. Nah, yang jadi soal rumah nenek gua itu kurang lebih 1000 meter bro. Anjir. Gedenya juga kebangetan-bangetan gede. Dan isinya juga kan artefak-artefak ya. Sama tuh. Itu Depan, benar-benar. depan samping belakang itu pohon rambutan, pohon mangga, Hancur bro. pohon pisang. Jadi kalau dalam konteks ini ya kita main tuh di ruang tengah kan? Pohon tengah. Ruang tengah. Dari ruang Kang perkutut itu. Kang Perkutut. Gue kira es krim mos lagi. Agak cora. Digacorkeun lah. Nah, dari tengah rumah itu kalau kita mau ngecek ke depan itu jaraknya mungkin ada sekitar berapa meter Mas Lendi? Hampir 100 meter loh. Iya. 100-150 meter mungkin. Olahraga lu ya berarti kalau. Ya lumayan, makanya kalau kita emang bener-bener mau ngecek ke depan nyampe ke pagar tuh sekitar segitu. Sekitar segitu. Spiralnya. Iya. Sekitar 100-150 meteran ke depan, jadi emang rumahnya karena terlalu luas. Ya kita baru mikirin mau ngeceknya aja udah kayaknya nggak Males. usah bro. Iya. Iya. Dan harus lewat ruang tamu, di mana di ruang tamu itu ada lukisan Mona Lisa itu. Gitu. Yang biasa kan lukisan-lukisan yang ada matanya kayak ngikutin nih matanya. Iya. Gitu. Oke, untuk menutup nih ya, karena kita udah mau 1 jam. Untuk menutup mungkin kita akan ngebahas menurut seorang Andre yang merupakan game developer lah gitu. Tadi adalah cerita serem yang pernah lo alamin. Ada nggak satu aja spill, satu kisah serem yang menurut lo itu adalah kisah serem yang lo dengar dan menurut lo itu serem baru banget. serem banget itu. Boleh dari anak horor juga boleh. Spontan nanyanya jadi gue mikir dulu. Oke, Ya, nggak kalau apa-apa. gitu lu jawab aja nanti di game bergini. iya, tungguin Andre tuh. akan kasih tahu satu kisah horor yang menurut Andre paling serem yang serem. pernah dia Ditunggu dengar. di Saya game siap. Di bergini. game bergini. Ya. Kali ini sekarang mendingan kita tutupnya berarti dengan menurut Andre source of fear Benar. dalam video game ya. Atau mungkin inspirasi fear-nya saat bikin Red Hound. Apa aja sih? Maksudnya secara elemen tuh visual kah, audio kah, the story behind, relate apa relevansi kah atau apa gimana? Sebenarnya kan kalau kayak biar kayak gerung gitu kan. Filosofis gitu. Sebenarnya tooth gitu. Iya. Kalau you ngomongin horror, Iya. horror Itu poinnya. Iya, horror itu ada dread. Dread tuh apa sih sebenarnya? Dread tuh takut. Oh takut ya. Rasa takut. Rasa takut. Jadi dread out ketakutan sebenarnya kan. Dread out. Dreaded out gitu. Dreaded out. Nah, lu either ketakutan atau enggak lu gimbal. Gimana sih? Dread ya. Feeling dread. Nah, Iya, terus. tapi di entire IP tentang Dread ini ya tentang dread gitu. Tentang rasa takut. Tentang rasa takut gitu. Ternyata rasa takut itu tuh localized lah. Yang gua rasa takut di gua, mungkin lu tidak merasakan takut. Oh iya paham. Tapi apa yang bikin lu merasakan dread itu unik setiap orang gitu loh. Ya, make sense. Bahkan Kayak kalau tadi ya yang gue pilih yang mana, Yuda yang Iya, mana kayak betul ya. gitu kan. Lu lebih relate sama yang mana gitu kan. Makanya horor itu indahnya horor dari segala kebelikan konsep kitanya sendiri. gitu. Pasti kan ada Cthulhu lah gitu kan. Ada cosmic horror, ada supernatural horror gitu kan. Ada makanya jadi slasher gitu kan. Gitu. Sampai misalnya yang hybrid vampir lah, monster lah, Iya, apalah gitu. Creature. Bahkan Tuhan aja sebenarnya horor gitu kan. Cukup Ada. enggak? Enggak, dewa-dewa. Oh iya dewa-dewa benar. Iya, dewa-dewa. Make sense. Sama Mi gitu kan. Bumi. Nah, Konsep Ini divine tuh sebenarnya bisa serem nggak sih? anggap sebagai horor itu kan. Yang bener Andre. nah, Wes batuk. makanya di Dread Out itu kita nggak yang gue pernah bilang kalau nonton siapa yang nonton
kalau di Dreadnought itu kita nggak terlalu disamakan sama apa yang orang Indonesia bilang itu horor gitu loh konsepnya. Jadi misalnya gini, pocong itu nggak loncat lah misalnya, itu kan sering gue bilang kan. Iya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjual fear ini ke orang yang tidak mengerti juga gitu loh. Benar juga. Karena kan harus tahu historinya, kalau mau jadi kayak Pamali ada historinya dulu panjang. Iya, kalau itu kan emang dijelasin dari itu awal. kan di build up dong. Gitu. Iya, iya. Itu build up. iya butuh setup yang tepat juga. Betul. Kalau kita ya dari karakter desain. Iya. Karena memang Digital Happiness jualannya itu dari environment dan karakter, bukan dari cerita. Cerita mah basic banget lah, klise gitu loh. Nah, di Dreadhound juga sama, tapi less action, more pop culture lah gitu. Less horror, more pop culture. Kayak kalau di Dreadhound 1 kita kasih twist yang kita pengen, di Dreadhound ini gimana kalau ada satu kejadian di dunia di mana budaya-budaya mistis dan astral ini nyebrang. Jadi satu, berpadu. Jadi melting gitu loh, jadi melting pot gitu. Jadi misalnya ada anomali di Rusia gitu. Kok gue di otak gue Rusia juga ya? Anjir. Ya, tempat bleeding into each Iya, other jadi. tempat Rasputin meninggal misalnya gitu. Iya. Terus tiba-tiba di Pulau Seribu itu ada juga tuh kayak siapa yang bersemayam gitu. Entah kenapa si anomalinya tuh menyatu. Nah, makanya disitulah konteks cerita di Dreadhound ini. Muncul anomali yang horor. Nah, dibikinlah Biro Investigasi Rahasia gitu. Si Burhan itu ya. Iya, Burhan, namanya kan BPSR, Badan Sipil. BPSR badan P dulu dong. Oh iya. Oh iya, Badan Pertahanan Sipil Negara. Nah, Sipil Rahasia. sipil rahasia. Nah, jadi itu kayak FBI tapi FBI perhantuan lah. FBC kalau di control. Nah, ya mirip-mirip lah. Tapi kalau kontrol kan totally original Ya, original story aja. konteks gitu. Original Konteksnya konteks. ya menyambung Max Payne gitu lah. Iya. Kalau di sini kita bukan budaya, icon dreadnya Indonesia lah sebut. Kita gabung dengan icon dreadnya Luar. US misalnya gitu. Makanya ada kuntilator. Terjawab sudah akhirnya ya. Sudah. Lo ada kuntilanak kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba entah dengan kondisi asal gimana ya, karena kita juga manusia kan. Si agen-agen ini juga bukan dukun gitu loh. Ada sih yang dukun, cuman mereka pun juga manusia biasa, belum terpetakan nih. Nah, tiba-tiba muncul kelas baru nih setannya, di mana dia tetap punya kuntilanak, kayak kuntilanak kan terbang ya. Betul. Adalah ciri khasnya rambutnya Ya, lah atau apa. rambutnya ngambang gitu kan. Tapi monster predator gitu. Iya. Di mana mungkin di luar sana itu yang ditakutin gitu. di mana predator itu sumber dreadnya Orang orang luar. barat. Iya. Gitu. Jadilah kuntilator. Bener. Jadi kalau misalnya kita lebih liar lagi nih konspirasi, ya dread itu kan nggak harus barang nyata ya gitu. Manifestasi ketakutan juga jadi nyata bisa gitu. Betul. Bisa. Ya justru dread tuh kadang lebih banyak Manifestasi. mostly gue yakin manifestasi. Betul kan. Nah, Ya. jadi sangat bisa tuh menyatukan, mengawinkan manifestasi dread dari berbagai kultur jadi satu melting pot gitu. Menarik loh. Itulah Dreadhound. Itulah Dreadhound. Kalau kalian penasaran ada berapa hantu yang bisa kita temuin di single playernya deh? Sekarang single player ada Gak usah disebut ya, biar jadi surprise tetap. lagi di kepala ini. Nah, Kayaknya 5. 5. Ada 5 hantu. 5 original. dengan distinct story. distinct story. Oke. Nanti lo bisa ngelihat backstory-nya di tempat-tempat kayak Elden Ring lah gitu kan. Tiap ada tempat. Informasi Untuk baca lore-nya ya. Iya, Di iya. environment-nya ada barang-barang yang bisa lo internet. Oh, ternyata gini ceritanya gitu. Dan di multiplayer-nya itu ada 3 hantu sekarang. Di multiplayer ada 3 Ya, hantu. ada ventilator, Ventilator, ada sekar, Sekar betul. sama satu lagi ada namanya pocong fetus. Iya. Pocong fetus. Iya, udah ada kan dari awal itu. Udah ada, tapi sekarang harus di-unlock pakai season pass gitu lah. Oh, pantesan kemarin nggak ada kita lihat. Awal tuh 2. Kemarin pas Discord sama Mas Yuda juga coba cek, yuk
Ternyata masih 2 Si kita dua cek. kemarin tuh ada yang baru nambah di sana. Kan nanti kalau kalian main review ntar gue kasih level full jadi. Nice, mantap. Nah, Soalnya ntar ada supporter pack gitu langsung unlock semua level. Asik, Widih. asik. Iya, iya, iya. Nah kalau yang bukan influencer murah kok nggak mahal banget. Berapa, Bang? Paling $3, $4 lah. Eh, Ya satu janji lah janji. Sanjiu, janji. Ya gue tuh paling inget Dread Out itu. Pocong yang gerakannya cepet gitu, ada gak sih? Bener kan? Oh itu udah, iya itu dulu banget tuh. Iya kan? Iya itu udah kita scrap dulu. Kenapa sih? Gue tuh serem banget anjir itu menurut gue. Kayaknya gue gak inget yang itu deh. Karena gameplaynya belum jadi. Ya, tapi ada kan itu sempat Ada, kan? ada, iya. Jadi ada ngocok guys sih. Yang eratik gitu. Iya yang gitu-gitu. Iya. Wih itu serem banget anjir. Gerakannya tuh nggak normal anjir. Iya. Jadi either Ya, jadinya lebih unpredictable gitu. ya tapi seru-seruan deh. Ini kan tadi Andre udah ngejelasin nih ya. Ini udah menutup udah sejam. 1. Nah, ini episode khusus banget nih, keren nih. Karena 1 aja. Source of Fear karena kita lagi ngomongin dread. Dari masing-masing kalian semua. Cakep. Source of Fear dari masing-masing kalian semua. Siapkan teman-teman. Mau mulai dari siapa dulu? Yang udah ready? Ya udah gua dulu dah. Ya, Nah, boleh. boleh. Tadi kan kita udah manifestasi ya. By the way, ketinggalan dikit. Kita tuh sangat-sangat terinspirasi dari budaya creepypasta SCP kalau di internet itu. Anjir ya SCP. SCP itu kan biasanya yang namanya? Anomali aja. Anomali tapi kan dia ini sebetulnya research kan Iya, biasanya. jadi dia badan riset dan investigasi. FBC lagi ya. Iya. Mirip lagi kayak gitu lagi. Bahkan gini, itu kan open source sebenarnya. Iya. Konsep SCP itu open source. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja Iya, gitu. drop. Iya. Dan kalau lu deeper enough, itu ada beberapa anomali yang di Jakarta. Masa? Ada. Gitu, ada yang di Indonesia tuh ada beberapa anomali gitu. Jadi bisa aja mungkin kalau misalnya komunitas SCP-nya menerima kita asimilasi Dreadhound ke sana bisa. Ya, gitu coba kan. lah Andre. Ya, nanti kayaknya sih seru. lebih Nanti seru lah. sih. Iya. Kita kan ini maraton. Oke. Kalau kalian anak gua aja salah satu yang tertarik banget sama SCP. Creepypasta. SCP itu kayaknya menarik buat dia gitu. Apakah ini benar? Katanya kan ada orang yang disuntik terus apa segala macam biar nggak tidur sampai stres sampai apa sampai berubah wujud dan sebagainya. Ya. Ada lagi yang banyak macam lah. Terus bentuknya jadi menyeramkan. Itu mungkin kalian kalau mau experience itu di Dreadhound ya. Iya. Kalian bisa. Dan kalau mau tahu lebih jauh lebih detail lagi, Itu source of lebih fear mendalam dulu belum lagi. nih soalnya nih. Iya, lebih dalam lagi nanti datang ke Event di November. Iya. Kita akan lebih ngobrolin jauh lebih guyup lagi di sana. Khusus buat kalian yang udah beli tiketnya buruan makanya. Ya, Oke. Kan belum ada juga. Ya, siap-siap dong. Oh iya benar. Jangan sampai uangnya dipakai buat beli tiket G2G. Waduh. G2G juga karena ada lagi. Sekali ya, Karena nih, ntar ya, ada bener. lagi. Saya juga hostnya nanti, tenang. Aldo juga harus datang ya nanti ya ke sini. Aldo mudah-mudahan. Dia Lebih jadi, dipaksa sih harus datang sih dia. ya karena dia jadi SCP kan. SMP dari Sunter. Karena kalau Aldo SCP-nya lain. Apa tuh? Saya capek Pak. Itu yang tadi disunting gak tidur. Anomali engkoko ancol. Saya capek Pak gitu. Nyampe IGDX anomali dia ntar. Tapi kan Gidik pasti keeng. Ya udah sok. Cuman kalau ngomongin fear ya, Fear, let's go. karena gue memang bukan tipe yang gue tuh kagetan tapi tidak mistis lah gitu. Iya. Kurang begitu tertarik sama yang astral gitu. Anjir, ateis. Makanya ya, Ya kan udah jangan. Terus papa aku masih Islam. iya. Nah, KTP iya. Dia juga yang buka. Ya terus. Tapi di situ dimana yang nyata tuh kadang lebih mengerikan daripada yang Wow. tidak nyata. Ya tidak kasat mata. Jadi apa buat lo? Orang begal, Oh, iya. psikopat, Sama. Jangan sama juga. Enggak, serius. yang punya Serius, bisnis sama. pinjol. Itu kan merusak hidup orang. Oh iya, mengerikan. Oke, Yuda. Iya, gue juga sama dia gitu karena sesuatu yang nyata ya. Kalau gue mungkin berbeda sama Andre, gue kan percaya akan hal itu ya gitu kan. Cuman ya yang nyata, yang memang bisa kita lihat dan bisa kita rasain itu somehow lebih menakutkan dan lebih unpredictable lah. Kan kadang-kadang kok kalau misalkan kita ngebayangin hantu atau hal supernatural kan kita pasti udah tempat gelap nih. Pasti ada gitu kan. Kita tinggal gak usah kesana aja.
expected lah. Soalnya orang di tempat terang pun kan juga kita nggak bisa tahu kan. soalnya ada dua school of thought, Yud. Jadi ada dua school of thought. Ada school of paham yang udah pertama. Nggak usah ya. Gak usah. Paham yang pertama itu kalau orang asli tangible gitu ya. Kalau sesuatu yang tangible ya lu bacok juga selesai gitu kan. Betul. Kalau misalnya yang astral, ya lu gimana kaburnya bro? Baca kursi itu juga udah gak mempan denger katanya. Dengar. Lu cobain belum? Panas. Nah gitu, tapi yang keduanya kan terbalik gitu loh. Orang justru karena dia bisa bacok gua jadi terancam gitu. Karena real gitu ancamannya. Gitu. Oke, Mas Randy. Ya itu pasti sih kalau kata si Andre sama Yuda sih ya. Ya pasti semua orang juga pasti kayaknya sama sih jawabannya. Ya kayak lu takut singa apa enggak sih jawabannya? Iya gitu kan. Kurang lebih kita. Misalnya ada pun ke kebun binatang yang bisa foto sama singanya tuh. Itu meskipun ada zookeepernya nih. Iya benar. Gak apa-apa kok. Masih ada bahasa itu tuh. Padahal kan nggak apa-apa tangan tetap bisa buntung Pak. Gitu. Rasain dulu tangan lu buntung. Jadi apa Mas Randy? Kalau di luar itu ya, Di luar itu. sunyi aja sih kalau gua. Sunyi. Iya benar lagi. Fear of the unknown lagi. Fear of Bener-bener Kosmik. sama sekali sepi banget nih gitu. terlalu sunyi. Aneh padahal dia paling seneng. Kesepian. Karena ini baru kejadian beberapa hari yang lalu lah. Di sini. Di sini. Ya Allah. Males gua. Ya udah gimana ya kan? Nah, si Dito nih. Gua lagi ada. Kenapa dia yang korban? Tiap beres misalnya recording nih, pasien gitu kan. Gitu. Oh iya benar-benar. Gue denger pas jam 3 pagi. Mirip suaranya kayak gitu. Hah? Mirip suara kayak Dan gitu. keras. Dan di sini nih, ruangan kita syuting sekarang. Lo Enggak, kalau Bapak lagi di mana? Di situ dong, mau tidur. Oh iya mau tidur. Lo kalau sebut tuh tahajud, bukan yang gini-gini, bukan. Saya not even here. Ya kalau saya beneran di sini pasti nanti masuk syuting. Kerja maksudnya. Kenapa lu tidur? Ya kayak gitu contohnya, misalnya kayak contoh di rumah yang lama deh. Ini kan pas lagi sunyi kita bisa dengar suara yang itu tadi out of place misalnya. Kayak suara gamelan. Pernah tuh dulu juga kejadian kan. Kejadian juga. Itu belum kita ceritain tuh nanti. Belum nanti simpen. Nah ini Iya. dulu nih. Ya itu. Gue sampai anjing apaan tuh ya? Mirip banget nggak Len? Nah gue mencoba melogikakan kira-kira apa ya yang Sekali doang, menyerupai pak, gitu. suara kayak gitu gitu. Sekali doang. Sekali doang. Misalnya kayak kayak misalnya ada yang jatuh. Apa ya, Ya, kalau suaranya jadi benda kayak yang jatuh yang menyerupai suaranya kayak orang Tepuk tangan. Soalnya kan dia spesifik kan tepuk tangannya tuh bunyinya beda sendiri gitu loh. Iya. Karena pasti gua biasanya yang clap memang. Iya. Apakah ini ngeplay sendiri itu belum mati si Ya, laptop mungkin. gitu kan? Bisa jadi. Karena ngeplay suaranya suara juga, clap tapi gua. suaranya kan juga nggak akan mungkin sekeras itu dong kalau dari speaker laptop. Iya. Iya, apapun itu ya, tapi kan ada source-nya dari mana nih gitu. Ya. Tapi pas gue cek ya nggak ada. Lu buka ini kan. Meskipun awalnya anjing agak ada Males lah, juga ada. lu gitu kan buat masuk. Tapi rasa penasaran gue lebih kuat jadi gue buka dan nggak ada apa-apa gitu. Tapi emang di Gitu aja. di keadaan yang hening dan kosong itu emang dua hal yang kalau digabungin jadi waduh. Fear of the unknown gitu. Iya, jadi lagi tren kan liminal space apa gitu. Dan sebenarnya scientifically mumpung gua ngulik audio, lu tuh nggak boleh nggak bisa totally nggak dengar apapun. Sebetulnya ya. Iya. Even orang budak Tetap ada something. tetap yang ada beda. suara gitu. Iya, pasti Ketika lu sama sekali tidak mendengar suara apapun, ada tuh ruangannya tuh ruangan akustik itu di luar negeri sana. Lu masuk, lu 2 jam di situ gila. Kena pasti mental lu ya. Kena mental karena sangat-sangat hening, diam, nggak ada apa-apa. Telinga lu tuh kayak nggak kerja gitu loh. Ya sama aja kayak gimana kalau pas zaman Covid orang kalau nggak bisa ngerasain kan lama-lama kenapa ya gitu. Ya, Indra lu kan diambil. Jadi ketika indra lu tidak bekerja sama sekali, yang biasanya bekerja. ya dia tuh kayak deprive terus malah jadi anxiety. Anxiety. lah, apalah gitu. Bener. Iya. Kayak ini aja kan sehening-heningnya AC masih ada suaranya gitu. Iya. Oke. Itu benar banget sih. Mata kata WC paru kita dihurungkeun di lampuna gitu. Wah, Mapak, jangan-jangan anjir, itu. kan tadi dengar cerita Andre kan? Astagfirullah. Lampung.
selalu nggak bisa nyala. Nah kalau nyala lu takut harusnya ini. Iya benar. Nah Bapak Ketua gimana Pak Ketua? Gua besok kesini bawa lampu deh anjir, gua benerin tuh anjir. Tinggal lu. Tinggal gue ya. Iya. Gue tuh sebetulnya hampir mirip sama Andre dalam masalah gue bukan penakut, sebetulnya kagetan sebetulnya. Gue tuh cukup kaget lah, gampang kaget anjing maksud gue. Anjing. Langsung praktek gak lu anjir? Kalau si Yuda sengaja ngeselin orang. Gue tuh gampang kaget. Oh gitu. Coba. Udah, 2 aja. Kalau 3 gak lucu. 2 udah maksimal. Udah, maksimal 2. Ayo masuk lilis aja. Gue kaget karena gue bisa kaget gara-gara bini gue di kamar mandi nih, ya kan, mana lagi hamil lagi sekarang. Nah dia keluar pakai anduk doang, terus badannya kan lagi gede, terus rambutnya gitu kan, habis mandi lah gimana gitu. Karena cuma berdua di rumah, kadang-kadang ya udah lah ya, nggak ada siapa-siapa lagi. Dia keluar gitu habis mandi. Gue dari kantor, ruangan kantor, set ke belakang jalan, tahu kan lain kebayang kan? Ruas, terus mana ruas? Iya kan jauh tuh jaraknya tuh. Kebayang. Tiba-tiba dia nongol gini nih, nyah gitu kan. Gue langsung, ah! Dia juga kaget. Ah! Oh berarti lu ini fear of surprise gitu ya. Fear of surprise. Tapi kalau ngomongin itu kan cukup umum. Kalau yang gak umumnya adalah gue tuh entah kenapa dari kecil paling takut sama penari. Gitu. Makanya kalau waktu di Bali, Jangan KKN lu, jangan. apalagi ke desa penari. Iya, benar-benar. Iya, karena gue dari dulu tuh takut banget sama penari. Awalnya gara-gara lagi-lagi di rumah nenek gue ada lukisan penari itu di ruang keluarga. Itu ngikutin atau digerak sendiri gini? Itu kan udah nggak dipasang di sana ya? Dipasang untungnya. Gimana kita bawa sini? Wey, jangan dong. Jadi penari Bali gitu lagi gini. Ya, tapi matanya tuh kan gitu kan, Ngikutin. penari Bali itu gitu. Rasanya ngikutin, gue bilang sama Andre. Iya. Lukisan yang ada matanya itu kayak ngikutin kita gitu loh. Ya selama si apa? Angle-nya ke Angle-nya. Suatu hari pertama kalinya seumur hidup gue erep-erep, sleep paralysis, ketindihan. Sleep paralysis. Itu yang gue lihat adalah Penari. Dan dia apa ya? Entah kenapa dia nari aja depan gue gitu. Nari sambil ngeliatin gitu. Itu gue wah akhirnya sampai hari ini. Makanya KKN Desa Penari itu Gak gua bisa lo. Bisa selama pasin yang narinya gue prefer untuk gak lihat. tergantung yang jadi penari siapa dulu. Tapi emang pernah Bener juga lagi. Enggak, soal tadi gue mau nanya, berarti lo ngeliat Sam Lake di TGA dia begini-begini lo takut tuh? Enggak, itu enggak nari lah. Maksud gue nari traditional dance-nya Indonesia. kayak kalau di Sunda itu Tarawangsa yang di Sumedang gitu loh. Iya. Yang pelan. Pelan. Terus tuh musiknya tuh ya dari satu sebenarnya sih. Iya bener. Jaipong berarti lo nggak bisa lihat Jaipong. Jaipong tuh masih fast pace, Sebetulnya masih fast pace, tapi karena dia looks-nya mirip ya. Oke. Jadi gue keganggu juga sih. Lu either yang kayak gitu yang menghayati gitu atau enggak ya kalau di Bali kan dia melotot juga serem juga sih. Ini kan. Iya, melotot. Kayak masalah apaan lu gitu di Bali. Ya aku nari mas. Saya kerja loh, masa kerja. Kan aku mas. Maaf ya orang-orang Bali ya, ini bercanda aja. Kalian keren. Iya, keren budaya. Tapi emang bener sih, soalnya apa ya, mistis yang jadi gini, kalau misalnya itu menurut gua bukan gara-gara tariannya, gara-gara kulturnya yang emang mistis. Karena kan tarian selalu dibalut dengan cerita-cerita kayak ini tuh tarian untuk ini Ya. atau untuk mencegah apa Atau mungkin tadinya buat summoning hujan malah tiba-tiba buat summoning ape gitu Bisa kan. jadi. Kalau nggak kayak KKN, kalau ternyata itu tuh setiap tahun dia tuh selalu minta penari dawuhnya gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau gue penari udah paling. Maksudnya mau kayak kuntai lah, pocong lah, habis segala macem ya takut, tapi masih biasa. Tapi kalau udah penari sih gue anjir. Itu kalau kunti nari lu nggak bisa ya? Wah, anjing gitu juga. Double Kayak ya. mix ya. Iya, itu jadi nama Andre berarti. Ada asimilasi. Ada asimilasi benar. ya. Masuk Dreadhound dulu. bisa ya kuntinari. Iya, kuntinari sih ngeri banget anjir maksud gua. Iya benar. Iya anjing jujur itu ngeri banget sih. Ya udah teman-teman, di kolom komentar tentunya kalian bisa drop juga menurut kalian source of fear kalian apa, dan mainkan juga Dreadhound untuk Sudah rilis full ya. sudah rilis full. Jangan lupa. Main bareng juga. Nanti kita akan ada live dan kita open main bareng lah ya. Betul. Yoi. Siapa aja ntar bisa join nanti. Ya harusnya nanti siapa aja bisa join. Nanti mungkin bisa ajak Andre juga. Iya. Dan special occasion karena gua pakai baju Xbox,
tanggal 17 Oktober rilis di Xbox One, Series X dan Series S. Ada di PC Game Pass juga juga. PC kan udah duluan. PC Game Pass? Oh, PC Game Pass belum. Sayang banget. Iya, tolong dong Bapak Jun. Pak Junsen, Tolong ya Xbox. Sekalian. Ya udah, oke gitu ya. Ini ada di Xbox juga teman-teman. Jadinya, Ya, respect Xbox. iya mantap. Xbox support Iya, game oh, vokal. game pertama, ini pertama dulu ya. Game pertama yang porting in house. Porting in house. Semuanya sendiri, emang anak mandiri. Iya, Kita juga udah liat dev kitnya lagi kan di DH kan. Ada. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa ketemu kita di tanggal 2 November nanti di Gamer Gidik. Gamer Gidik ya. Gamer Gidik itu bakal seru sequel banget. dari Oktober Gidik. Iya, Save Your Seat itu bakal seru banget karena nanti ada yang kita mau obrolin karena kita mau ngobrol sama Andre karena kita harusnya akan main audio. Ini kita spill dikit ya. Rencananya di tengah podcast nanti akan ada FOH yang mainin audio buat background music dan ngasih experience aja. Jadi kayak Sesuai dari apa yang diceritakan oleh Betul. narasumber kita semua. Keeng abis. iya, biar kita sama-sama gidik banget. Pokoknya mah balik-balik mau lebih sabar Alex yang mana sieun di jalan. Kasian di sana. Lo pulang-pulang motor ditinggal, pesen Gojek. Pesen Gojek. Bener. Atau Grab bareng-bareng. Iya, bareng-bareng gitu. Ajakin temen lu. Kalau nggak ajakin- tiba-tiba pada mesen apart biar pada tidur bareng-bareng. nggak Betul. bareng pulang Tapi soalnya. gue encourage buat kalian yang nanti datang, harusnya ini nggak terlalu harus gamers. Justru bawa teman kalian yang bukan gamers tapi siapapun. horror enthusiast ya. Iya. Biar nyobain juga Red Hound, kenalan sama game lokal yang top juga ya. Iya, yuk. Dan tentunya di sana kalau mau game yang nggak lokal, harusnya kita bakal ada Dead Rising tak ada. Dead Rising ntar ada, R4 Resident VR Evil, harusnya ada. VR gitu akan ada juga. Jadi bawa aja pacar lu, gebetan lu ke sana. Selingkuhan jangan ya karena kita nggak mau keributan. Boleh sih sebenarnya sih. Kalau ribut di Horor sana nih, jangan. itu horor jadinya kan. Horor. Karena kalau kalian ada di sana pasti kita akan rekam dan viralkan. Iya. Itu jadi- siap-siap aja ya. Itu fear of ketahuan ya. Fear of Itu ketahuan. kalian beli tiket itu sudah consent kalau kalian bakal diviralin kalau ada apa-apa. Kalau misalnya kayak gini, aku belum dapat yang itu fear of apa itu? Nah, itu fear of ngebayarin. Fear of tanggung jawab ya. Fear of keluar di dalam. Yaudah gitu aja ya dari gue di Tangsa Dari gue Yuda Putra dan dari Mas. dan Andre tentunya. Thank you Ya, banget. dari Red Outlaw ID ya. Red Outlaw ID ya. Iya. Itu harus ada lore-nya dulu, cari dulu. Lore-nya dulu Kang Fadi. Naonnya cenah. Oke guys, Thank you, bye guys. semuanya dadah. Dadah. Bye.